Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo sahabat penggerak, perkenalkan saya Wahyu Eko Sugiarto, calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 5 Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 5 Salatiga Bapak Muhammad Nurul Huda, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang berbahagia, PNPU yang benar-benar alhamdulillah pada saat ini kita bisa bertemu di ruang kelas nanti dalam keadaan safe ya. Dan kita bisa menghadiri undangan dari beliau Bapak Wahyu Sugiarto, Ibu Rini dan dalam kegiatan inisiasi Wakil Sekolah yang diterima di bagian tersebut. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih atas undangan dari Pak Wahyu. Saya disuruh untuk mewakili kepada Pemuda karena beliau mungkin saat ini sedang banyak kegiatan, padat kegiatan, terutama dalam segini ini karena dia mengetahui tentang Jambori Parang ya Pak. Jambori Parang dari Senin sampai hari Sabtu. Saya hanya bisa mengucapkan selamat untuk Pak Wahyu, Bu Rini, Pak Ika untuk menyampaikan destinasi atau menyampaikan ide-ide gagasan kepada kita semua. Nanti kita bisa mengambil nilai positifnya dan kita bisa menularkannya kepada peserta didik. Dan semoga bertiga bisa melaksanakan pendidikan CGP untuk lancar, tidak dari tangan badan, dan selesai dengan waktu yang dibutuhkan dengan hasil yang lebih baik. Mungkin itu saja yang diinginkan. Lagi saya ucapkan selamat destinasi dan pada pukul 14.22 acara destinasi modus obat dan cukup dinyatakan dimulai. Sekian, maaf kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang berbahagia, Bapak yang selanjutnya disampaikan oleh Bapak Wahyu Eko Sugiarto, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan semangat pagi. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, walaupun dalam kondisi yang cukup panas udaranya dan juga siang hari, tapi kita tetap semangatnya pagi. Ya, pada saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, konsekuensi, dua kalimat itu mungkin sering panjenengan mendengarkan, betul? Hukuman itu kira-kira apa nih? Sanksi, apalagi? Ya, berupa konsekuensi hukuman itu berarti karena melakukan sesuatu pasti melanggar tata tertib atau aturan, ada hukumannya gitu ya. Nah, konsekuensi itu hampir sama dengan hukuman, betul ya? Ya. Kalau restitusi, pernah mendengar kalimat ini? Oke. Ya, mari kita lihat dulu itu. Jadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Ketika kita melakukan sebuah tindakan yang melanggar aturan secara umum, ya, pasti akan ada hukuman ataupun konsekuensinya. Contoh murid datang terlambat. Kalau kita lihat setiap pagi, anak-anak yang terlambat itu ada hukuman dari Bapak Ibu guru biasanya. Ada konsekuensinya. Misalnya disuruh membersihkan rumput, menyapu sampah, dan seterusnya. Itu adalah konsekuensi atau hukuman. Jadi konsekuensi dan hukuman itu hampir sama ya. Jadi berupa bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seseorang atau yang misalkan murid ketika melakukan pelanggaran aturan, maka dia akan mendapatkan hukuman ataupun konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, pada pendidikan guru penggerak di modul 1.4 ini kami kenalkan yang namanya restitusi. Ya. Jadi restitusi itu nanti apa? Nah ini, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini cenderung dalam rangka untuk memperbaiki kesalahan, bukan mencari kesalahan. Kalau hukuman, konsekuensi itu cenderungnya adalah mencari kesalahan dan ada konsekuensi yang harus mereka lakukan. Kalau restitusi adalah dalam rangka mencari Bapak Ibu, memperbaiki kesalahan mereka ya. Bukan mencari kesalahan, tapi dalam rangka untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi beda. Kalau hukuman itu nanti akan membekas pada diri anak, membuat anak nanti merasa kalau dihukum gimana? Merasa bersalah, takut, ya kan gitu ya. Tapi kalau restitusi beda, dia akan mencoba nanti menyelesaikan masalahnya kenapa sehingga dia terlambat misalnya, sehingga nanti dia punya jawaban terkait dengan mungkin pelanggaran ataupun kesalahan yang telah diperbuat. Nah, Bapak Ibu, sebelum masuk ke restitusi itu, kita akan bicara mengenai 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, kita selaku manusia pasti punya kebutuhan dasar. Kira-kira apa kebutuhan yang sering kita harus penuhi? Bibit makan. Dalam rangka apa itu? Perhatian, tarik, warga. Terus apa lagi ibu? Apa Pak buat? Refreshing, rasa aman, dan seterusnya. Jadi setiap manusia pasti punya kebutuhan dasar ya. Nah, mari kita lihat bersatu-satu. Nah, ini sebuah pernyataan dari Ibu. Coba, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita kira-kira pernyataan ini betul atau tidak? Ya, ini pernyataan, nanti jawabannya di akhir sesi ya. Ya, pernyataan ini nanti kita lihat. Nah, Bapak Ibu, ternyata kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah
kebutuhan untuk bertahan hidup. Tadi ada yang mengatakan kebutuhan makan. Dalam rangka apa? Untuk bertahan hidup. Kalau nggak makan bagaimana? Sakit, lapar. Nah itu nanti umurnya bisa berkurang gitu. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Butuh. Ya, panjenengan kita semuanya di sini harus butuh yang namanya rasa diterima oleh kelompok, oleh teman, ya, oleh lingkungan dan seterusnya. Yang kedua butuh yang namanya kebebasan, ya. Kemudian berikutnya kesenangan dan penguasaan. Kita butuh refreshing yang tadi dikatakan juga, ya, kesenangan, penguasaan kita mungkin butuh supaya kita dihargai dan seterusnya mungkin, ya. Nah, Bapak Ibu, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival, ya. Nah, kebutuhan ini bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi kebutuhan dasar ini contohnya adalah ini, ya. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Nah, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, ya. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, ya. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Nah, ini adalah kebutuhan rasa diterima dan juga kasih sayang. Nah, yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan atau freedom. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan mengendari kemandirian, ya, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh pada orang lain dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Ini adalah sebuah kebutuhan kebebasan. Yang berikutnya adalah kebutuhan kesenangan atau refreshing. Nah, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Saat mereka bermain, mereka akan mempelajari keterampilan hidup yang penting. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga mengemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih sangat terlihat lucu. Nah, ini kebutuhan kesenangan. Kita tetap sebagai manusia punya kebutuhan ini. Yang terakhir adalah kebutuhan penguasaan atau power. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya, ya, dan keterampilan kita dihargai, mungkin didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh, ya. Jadi kita butuh, misalkan contoh di dalam kelas, kita perlu butuh penghargaan anak-anak, kita butuh anak-anak itu taat pada kita. Itu termasuk adalah salah satu contoh kita butuh butuh penguasaan. Nah, Bapak Ibu, dalam melaksanakan budaya positif di sekolah, ini seorang guru sebenarnya mempunyai 5 posisi kontrol, ya. Nah, ini teori 5 posisi kontrol. Yang pertama, jadi kalau ini di atas ini ada sebagai guru, ini ada 5 sebagai penghukum, kemudian yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan seorang manajer. Nah, ketika guru berposisi sebagai seorang penghukum, ya, ini, ya, maka kalimat yang diucapkan contohnya adalah seperti ini. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan memberi hukuman,
dan seterusnya ya. Misalkan kalau yang terlambat tadi, kamu harus membersihkan sampah dan seterusnya. Nah, kemudian hasilnya kadang-kadang anak ada rasa dendam ya. Hasilnya dendam atau mungkin bahkan menyalahkan orang lain. Saya terlambat karena menunggu jemputan atau belum diantar dan seterusnya. Jadi cenderungnya dia membela diri dan menyalahkan orang lain hasilnya. Yang kedua adalah posisi kontrol guru sebagai membuat rasa bersalah. Kalau membuat rasa bersalah ini kalimat yang muncul biasa begini. Kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Jadi seolah-olah anak itu salah kepada kita. Karena kamu terlambat sehingga Bapak Ibu kecewa. Seharusnya kamu tidak terlambat. Nah, kecenderungan ini hasilnya adalah anak cenderung akan menyembunyikan atau mungkin menyangkal ya, atau mungkin akan cenderung berbohong ya. Nah, yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Nah, kalimat yang muncul biasanya lakukan untuk Bapak Ibu. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan dan seterusnya. Jadi kita berposisi sebagai teman pada anak. Ya. Jadi kalimatnya seperti itu. Lakukan untuk Bapak Ibu, lakukan untuk saya. Ya sudah, nanti saya bantu dan seterusnya. Itu sudah kalimat-kalimat kalau kita memposisikan dengan anak itu sebagai teman. Nah, hasilnya nanti anak kecenderungan adalah ketergantungan atau tidak mempunyai sifat mandiri gitu. Nah, yang berikutnya posisi guru sebagai pemantau. Nah, untuk guru yang memposisikan sebagai pemantau itu biasanya kalimat yang muncul adalah apa peraturannya. Jadi cenderungnya adalah guru bertanya, ya, apa peraturannya ketika kamu terlambat masuk sekolah, kan harusnya jam 7 dan seterusnya. Harusnya seragamnya lengkap, nah, gitu ya. Apa konsekuensinya atau sanksinya? Ini pemantau. Kemudian apa yang terjadi sekarang sehingga kamu mendapat hukuman, ya, atau kamu mendapatkan konsekuensinya. Nah, hasilnya adalah anak akan menyesuaikan bila diawasi. Kalau tidak diawasi, anak akan cenderung tidak melakukan ketertiban ataupun peraturan yang telah ada. Nah, seharusnya yang baik adalah guru memposisikan sebagai manajer. Nah, dalam posisi sebagai manajer ini kalimat yang muncul, ya, biasanya apa yang kita yakini, ya. Apa kamu meyakini hal tersebut? Ya, jadi biasanya kalau kita sudah membuat kesepakatan kelas, ada aturannya seperti ini, ya, hadir tepat waktu. Nah, ini berarti sebuah kesepakatan. Nah, ini kecenderungannya adalah nanti dalam rangka untuk mencari solusi dari masalah. Ya. Nah, ini dalam rangka adalah supaya anak punya karakter yang dimunculkan terkait dengan masalah tadi. Keterlambatan anak berangkat ke sekolah karena mungkin bangun kesiangan dan seterusnya, sehingga akan dia punya solusi mengatasi masalahnya supaya tidak bangun kesiangan bagaimana. Contohnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya adalah terkait dengan segitiga restitusi yang tadi mungkin kita singgung di depan. Nah, segitiga restitusi tadi saya ulang lagi adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, yaitu dalam rangka untuk memperbaiki kesalahan, bukan dalam rangka untuk mencari kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, sehingga merasa, oh, saya tidak disalahkan, ada solusinya. Nanti saya berusaha untuk misalnya kalau terlambat ya bangun lebih awal, menyiapkan malamnya untuk misalkan menyiapkan pakaiannya dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, dalam segitiga restitusi ini itu ada 3 langkah yang dilakukan, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, dalam langkah yang pertama, ya,
untuk menstabilkan identitas, ya, itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, ya, yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Nah, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kemudian kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini dan seterusnya. Jadi anak-anak cenderung bukan disalahkan tapi distabilkan identitasnya, ya. Jadi manusiawi, kemudian salah itu tidak apa, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini adalah kalimat-kalimat yang muncul untuk menstabilkan identitas anak. Ya. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Ya. Ketika kita tahu bahwa anak melakukan kesalahan, kita tanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ya, kenapa terlambat? Jadi digali, gitu, digali masalahnya apa. Nah, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain contohnya. Nah, kalau yang ini contoh misalkan kamu belajar cara lain untuk mendapatkan kebutuhan kamu tanpa harus memukul. Tapi misalkan contohnya ketika melakukan memukul temannya gitu ya. Jadi bisakah tidak dengan memukul, misalnya seperti itu. Jadi ini kecenderungannya adalah kita menggali, ya, atau memvalidasi kenapa itu dilakukan. Nah, yang terakhir di dalam segitiga diskusi ini adalah menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara implisit sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang sama. Nah, kalau kita sudah membuat sebuah kesepakatan kelas, pasti kita tanyakan apa kesepakatan kelas kita, datang tepat waktu misalnya, kan gitu ya. Nah, itu perlu ditanyakan, ya, keyakinan yang mungkin dilanggar pada saat itu. Ya, ini sebuah contoh video, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit penjelasan terkait dengan segitiga restitusi. Mudah-mudahan bisa berputar ini. Assalamualaikum. Ya, namanya siapa? Nur Abidin, kelas 9E ya? Ya. Tadi pagi kamu, saya lihat, ya, datangnya terlambat. Terus akhirnya diberi konsekuensi oleh Pak Yusuf, ya kan? Untuk nyapu di lapangan, bersihkan sampah dan seterusnya. Nah, itu bukan ya hukuman ya, tapi konsekuensi karena kamu datang terlambat. Dan apa terlambat itu manusiawi, jadi ada yang lupa ya. Keterlambatanmu itu disebabkan oleh apa? Salah seragam. Lalu harusnya seragamnya apa? Harusnya pramuka. Oh iya, hari Selasa, Jumat waktu itu ya. Nah, ini Jumat harusnya seragamnya pramuka sehingga kamu harus kembali lagi ya, untuk mengambil seragam. Nah, kamu rumahnya dekat ya? Jadi istilahnya kalau misalnya datang ke sekolah itu tidak terkendala terkait dengan transportasi, enggak ya? Diantar ya? Nah, diantar oleh siapa? Bapak. Oh, gitu. Jadi di sini kamu saya panggil dalam rangka ya, Bapak hanya ingin tahu alasan keterlambatan kamu. Ya, jadi lambat itu tidak apa-apa, tapi Bapak ingin tahu tadi sudah dijelaskan bahwa kamu tadi terlambat karena mengambil seragam, salah seragam ya, kan kali ditulis ya. Nah, contohnya. Nah, kira-kira dalam masalah ini itu keyakinan kelas apa yang kamu telah langgar? Terlambatan, datang tidak tepat waktu ya, jadi terlambat ya. Jadi karena kalau ke sekolah itu kan harus datang tepat waktu, masuk kelas juga tepat waktu. Kalau
kamu terlambat berarti kan nanti bisa juga terlambat masuk kelas, ketinggalan pelajaran dan seterusnya, sehingga yang rugi juga kamu sendiri gitu ya. Ya. Nah, kira-kira kamu punya solusi enggak? Jadi agar biar tidak terlambat gitu. Oh iya, gimana caranya? Tata jadwal. Nah, di jadwal ya. Setiap kali mau belajar lihat jadwal. Di samping itu juga jadwal seragam ya. Karena mulai minggu ini ya seragamnya berubah ya. Karena 5 hari kerja, kemudian diatur pramuka itu jadwalnya berubah harinya, sehingga harus menyesuaikan, semuanya kan berubah gitu ya. Sehingga kamu harus bisa mengatur jadwal, dan malamnya harusnya disiapkan gitu ya mestinya ya. Jadi gitu ya. Nanti lain kali kamu bisa memperbaiki untuk mengatur jadwalnya, dan harapannya nanti kamu tidak datang ke sekolah terlambat. Itu ya Mas ya. Oke, nanti setelah ini bisa masuk ke kelas untuk kembali mengikuti pelajaran. Itu ya. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan segitiga restitusi, hukuman, konsekuensi yang mungkin bisa memberikan gambaran buat kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Pak Wahyu di kelas prakarya di kelas 9A dan B. Oke ya. Sebelum kita lanjutkan kelas kita tentang pelajaran prakarya, kita perlu membentuk yang namanya kesepakatan kelas. Apa? Ya. Kalian sudah tahu belum apa itu kesepakatan kelas? Tata tertib. Yang lain apa? Peraturan kelas. Ya. Ada tata tertib, ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Nah, sekarang bedanya apa kira-kira? Tata tertib tadi sudah sebutkan. Peraturan kelas ada, keyakinan kelas. Bedanya apa? Sama atau beda? Kira-kira? Beda. Kalau peraturan kelas itu biasanya yang membuat siapa? Atau tata tertib sekolah lah yang membuat siapa? Sekolah. Kalian dilibatkan enggak? Tidak. Termasuk peraturan. Peraturan kadang-kadang yang membuat wali kelas, ya kan? Sebelum ada keyakinan kelas, ya kan? Betul? Nah, kalian tidak dilibatkan membuat peraturan ataupun tata tertib. Betul? Dan kalian hanya melaksanakan, dan kalau tidak melaksanakan tata tertib atau peraturan, kalian ada sanksinya. Betul? Sanksinya misalnya kalau ada guru yang terlalu galak, kon push up misalnya gitu, kon nyapu, betul ya gitu ya. Nah, itu bedanya. Kalau keyakinan kelas ya, atau nanti kita akan membuat keyakinan dan kesepakatan kelas, itu berarti kalian nanti akan terlibat membuatnya. Nah, gitu, itu bedanya. Satu. Yang kedua, saya pengen nanti kelas prakarya itu sesuai dengan keinginan kalian. Kalian pengen kelas prakarya itu seperti apa? Karena kelas prakarya ini saya buat berbeda dengan kelas yang mata pelajaran yang lain. Kalian, saya termasuk salah satunya adalah kalian saya izinkan membawa HP. Tapi dengan penuh tanggung jawab, saya tidak ingin ada laporan-laporan penggunaan HP di luar jam prakarya. Paham? Maka perlu dibentuk atau dibuat sebuah keyakinan atau peraturan kelas. Nah, keyakinan dan peraturan kelas itu nanti punya konsekuensi yang juga kalian terlibat di dalamnya. Misalnya kalau keyakinan yang dibuat nanti hasilnya kalian langgar, itu nanti konsekuensinya apa? Itu nanti juga kalian yang akan membuatnya. Berarti nanti ketika itu sudah menjadi sebuah keyakinan dan ada konsekuensinya, kalian dengan sukarela, tidak terpaksa akan ikut bertanggung jawab. Betul ya? Betul. Oke.
Itu tadi sudah tujuannya seperti tadi untuk kelas prakarya supaya kita nanti kelasnya nyaman dan bisa berjalan sesuai dengan keinginan kalian. Tentu saja dalam rangka untuk menggali belajar bersama terkait dengan materi di prakarya, gitu ya. Ya. Nah, untuk itu maka nanti apa yang kalian inginkan di kelas prakarya silahkan nanti ditulis. Pak Wahyun akan menyiapkan sticky note itu, nanti akan dibagikan oleh temanmu, ya, temanmu. Nanti silahkan kalian tuangkan di sana, satu anak satu saja, ya. Buat, misalkan kalian ingin kelas prakarya seperti apa, misalkan ya, tertib waktu atau tertib mengerjakan tugas atau bagaimana, gunakan HP dengan bijak atau bagaimana, nanti silahkan ditulis. Dan nanti kita lihat bersama-sama kesimpulannya nanti bagaimana. Paham ya? Paham. Oke Mas, silakan bisa dibagikan sticky note-nya, bisa dibantu mungkin yang lain. Satu anak satu, nanti dituangkan, silakan kalian nulis di sana. Oke, silakan dibantu. Sudah selesai menuliskan? Dimulai biar tidak kumpul di depan, silakan dimulai dari baris yang sana, bisa menempelkan di sini. Yuk, silakan maju ditempel. Yang rapi ke sini ditempel. Ya, yang rapi ya sini nanti yang ya. Oh, nanti sana untuk kesimpulannya. Yang rapi ya. Oke. Lanjut yang sini, silakan maju bergantian. Sudah semua? Ya, tepuk tangan dulu untuk kalian. Ya, artinya kalian sudah punya kontribusi untuk membuat sebuah kesepakatan bersama. Kesepakatan ini nanti kita yakini dan kita laksanakan bersama, dan konsekuensinya nanti kita buat bersama. Gitu ya. Nah, mari kita lihat satu-satu kesepakatan keyakinan yang kalian tuliskan di sini. Satu, kebersihan. Kata kuncinya kebersihan dulu ya, Bapak. Terus yang ini tidak ribut. Nah, oke. Tidak ribut. Kita tulis dulu aja. Nanti kita kumpulkan. Mungkin ada yang sama, nanti kita kelompokkan. Tidak ribut, ini sudah. Terus ini tidak berbicara saat guru sedang berbicara. Berarti apa ini? Masuk ini enggak? Hampir sama ya. Berarti apa ini? Menghargai ya. Ini menghargai. Bisa saja menghargai, tidak ribut. Ini sama ini. Ini taruh sini. Terus ini kelas yang tertib. Ya. Kelas yang tertib dalam mengumpulkan tugas. Apa ini kalau disimpulkan? Apa? Ketertiban atau tertib, tepat waktu ya. Nah, tepat waktu. Tepat waktu ini beda berarti sini. Kalau ini jangan berisik. Nah, jangan berisik berarti ini sama ya. Menghargai. Ini taruh sini aja. Yang sudah sini aja. Ini sama ya. Ini sama ini. Terus ini tadi tertib. Ini apa ini? Menumpuk tugas tepat waktu bersama tepat waktu. Ini tepat waktu di sini. Ada dua, pasti ada dua. Terus ini menggunakan HP pada saatnya. Nah, ini tambah sini ya. Nomor 4. Menggunakan HP pada saatnya. Ini diartikan apa? Kalau tulis. Bijak menggunakan HP gitu. Ya, bijak. Ini tadi berarti ada yang ketiga. Terus ini ada lagi santai slow.
santai, slow. Apa ini? Kalau disimpulkan. Oke, berarti apa ini? Pembelajaran apa? Nyaman gitu ya. Oke, nyaman. Oke, slow, santai kan nyaman. Kalian pengen kenyamanan ini. Nyaman, oke. Nyaman, pembelajaran yang nyaman. Terus ini mengerjakan tugas tepat waktu. Ini tepat waktu. Ini tepat waktu sini. Sama. Terus ini saya ingin pembelajaran prakarya yang santai, asik, tapi tetap serius. Ya, berarti apa nih? Ini ya, masuk ini ya. Ya, nyaman, santai, serius. Berarti sersan, serius tapi santai. Kita tetap serius tapi santai, gitu ya. Oke. Berikutnya tidak ramai atau berisik. Ini berarti apa nih? Menghargai ini ya. Menghargai. Ini tadi ini tidak berisik. Oke, selanjutnya mengumpulkan tugas tepat waktu. Amelia, ini berarti tepat waktu. Ini tepat waktu. Sudah ada di sini. Terus ini menggunakan handphone dengan bijak. Ini sudah ada. Bijak menggunakan HP. Ini memperhatikan saat dijelaskan dan diterangkan. Putri Hafiz. Berarti apa ini? Menghargai. Masuk ini? Ya, memperhatikan saat dijelaskan berarti menghargai, berarti masuknya ke sini. Terus selanjutnya, saya sangat ingin kelas prakarya menjadi kelas yang tertib dan selalu praktek agar lebih paham pada materi. Ya, pasti kalau prakarya nanti diakhiri dengan praktek, betul? Terus saat praktek mendapatkan izin keluar sekolah untuk mengambil atau membeli barang yang tertinggal, lupa bawa. Berarti ini maksudnya mana? Nyaman. Oke, ini ya, nyaman. Masih yang nyaman. Selanjutnya saling menghormati dan menghargai guru dan teman sekelas. Berarti masuk menghargai. Menghargai di sini. Terus selanjutnya mengumpulkan tugas tepat waktu. Terus sudah semuanya. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kalian. Kalian sudah berpartisipasi nih. Ini coba kita hitung. Yang paling banyak ini yang mana? Nih, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini berarti 11. Ini 11 ini masuknya menghargai. Ya, ini menghargai ini. 11. Ini berarti nanti kita urutkan nomornya. Yang tertinggi yang mana gitu ya. Terus selanjutnya, nah ini nyaman ini. Selanjutnya ini tepat waktu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tepat waktu ada 8. Tepat waktu. Terus yang paling banyak berikutnya, ini santai, slow, pembelajaran yang nyaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus ini menggunakan HP dengan bijak, ada 2. Terus ini tepat waktu, ya, mengumpulkan tepat waktu berarti ini ya, masuk sini ya. Mana tepat waktu? Belum ya dia? Oh, tepat waktu ini, berarti 2. Terus ini membuat kelas yang bersih, ini 1. Ini tadi masuknya mana ya? Taat peraturan, jaga kelas dengan baik, berarti disiplin. Ya, disiplin ini 1. Oke, berarti ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang belum apa ini? Disiplin sudah masuk. Kebersihan kelas sudah masuk. Ini tepat waktu. Nomor 3 sudah. Ini menghargai sudah. Ini oke, tepat waktu ini. Tepat waktu tambah berarti tepat waktu ditambah ini. 2 ini tepat waktu. Tepat waktu berapa ini? 1. Diulang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 10. Tepat waktu 10.
Oke, berarti sudah terwakil semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya, pas ya. Pas. Nomor 1 apa nih tertinggi? Kita tulis. Menghargai. Oke, kita tulis. Saling menghargai gitu ya. Ya, kita kasih tambahan. Saling menghargai. Terus yang nomor 2 apa? Tepat waktu. Tepat waktu. Tepat waktu ini berarti dalam segala hal ya. Halo. Dalam segala hal tepat waktu ya, masuk kelas tepat waktu, kemudian mengerjakan tugas juga selesainya tepat waktu. Istirahat tepat waktu? Harus. Oke. Nomor 3, peringkat 3 apa? Pembelajaran yang nyaman. Pembelajaran yang nyaman. Pembelajarannya yang nyaman. Oke. Nomor 4 apa? Ini apa ini? Ya, bijak menggunakan HP. Oke, bijak. Lanjutnya yang nomor 5 apa? Disiplin. Oke. Nomor 5 disiplin. Disiplin dalam segala hal ya. Nomor 6 yang belum apa? Kebersihan. Jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Ya, ada 6 kesepakatan kelas yang sudah kalian buat bersama-sama ya. Nanti kita yakini dan kita laksanakan bersama-sama. Paham? Paham. Oke, tepuk tangan dulu ya untuk kalian. Ya, ini sudah menjadi sebuah kesepakatan. Silakan nanti kalian tuangkan ini menjadi kesepakatan kita dengan menuliskan atau membubuhkan tanda tangan di sini, gitu ya. Ya, urut dari sana gantian 2 atau 3, 1, 2, 3 ini nanti bawahnya gitu ya. Oke, dari sana gantian, yuk maju. Bareng-bareng 1, 2, 3, nanti 4, 5, 6 biasanya. Ini 1, 2, 3. Oke, silahkan. Kasih nomor. Sebelah kiri. Anak-anak, jadi terima kasih kalian sudah membubuhkan tanda tangan di kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama. Nah, kesepakatan ini harapannya menjadi sebuah keyakinan. Kalau namanya keyakinan itu berarti kan kalian yakin bahwa dengan kesepakatan ini nanti ya kelas prakarya akan menjadi kelas yang baik. Paham ya? Paham. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian sudah selesai membuatkan keputusan. Ya, mari kita baca bersama-sama dulu. Sepakatannya apa saja nih? Ya, nomor 1 apa? Saling menghargai. Nomor 2, tepat waktu. Nomor 3, pembelajaran yang nyaman. Yang keempat, oke. Nomor 5, nomor 6. Oke ya, jadi kita sudah berhasil membuat sebuah kesepakatan yang nanti mudah-mudahan bisa kita yakini ya. Kita yakini bersama ya di dalam kelas prakarya supaya kelasnya menjadi kelas yang kalian inginkan. Ini kan kalian yang menginginkan, betul ya? Ya, jadi silakan nanti dilaksanakan
Dan harapannya nanti ketika kesepakatan ini kalian langgar, kalian dengan penuh tanggung jawab melaksanakan konsekuensinya. Halo, apa? Melaksanakan konsekuensinya. Konsekuensinya nanti kita bareng-bareng. Misalnya, kalau tidak tepat waktu, konsekuensinya apa? Nanti bersama-sama disimpulkan. Kalian mau apa? Ya, kesepakatannya konsekuensinya apa? Nanti dipikirkan belakangan setelah ini ya. Jadi yang pertama kita sudah buat kesepakatan. Nanti minggu depan atau berikutnya kalian pikirkan konsekuensinya apa ketika kesepakatan ini kalian langgar. Paham? Paham? Oke, terima kasih untuk kali ini ya. Dari Pak Wahyu cukupkan sekian dulu untuk kesepakatan kelasnya. Nanti kita lanjutkan dengan pelajaran prakarya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.